Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco. Dan hari ini kami ada Chef Titik dari Chicago. Apa kabar, Chef Titik? Selamat pagi, Pak John. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kabar baik, kebetulan. Gimana Pak John di San Francisco? Terima kasih, baik juga. Dan apakah Chef Titik bisa perkenalkan diri, asal dari mana, pendidikan, sampai bisa ke Amerika jadi chef? Silakan. Oke. Kebetulan saya datang ke Amerika tahun 2000. Saya married dengan suami saya, my late husband. Kebetulan beliau pass away 15 tahun yang lalu. Saya ada satu anak perempuan, 17 tahun, teenager saat ini. Jadi waktu saya datang ke Amerika, saya ke California dulu. Waktu itu suami saya kebetulan sudah mempunyai satu restoran ya, restoran kecil gitu ya di Newport Beach, dan saya bantu-bantu suami. Terus akhirnya setelah 4 tahun suami saya punya restoran, sepertinya capek. Typical small business biasanya ya, kalau udah there's a time that kayaknya udah capek, terus akhirnya udah ditutup aja. Terus akhirnya dari situ saya tersirat keinginan untuk belajar masak. Nah, saya di Indonesia waktu itu dari Klaten, saya aslinya dari Klaten, Jawa Tengah. Saya pindah ke Jakarta, lalu saya kerja di satu perusahaan sebagai sekretaris selama 8 tahun sampai akhirnya saya pindah ke sini ke Amerika. Terus akhirnya saya terbersit untuk belajar kulineri. Terus akhirnya saya mendaftar sekolah di The Art Institute di California, Costa Mesa waktu itu. Dan akhirnya saya graduate tahun 2006. Dari 2006 saya mulai kerja di beberapa restoran di California. Tahun 2009 saya belajar lagi, tapi khususnya baking and pastry. Karena saya suka kedua-duanya. Kalau saya ditanya mana yang lebih suka, kulineri apa pastry, sebenarnya saya suka dua-duanya. Jadi saya pengen memperdalam ilmu lagi kan. Terus setelah itu kerja di beberapa restoran, fine dining, Nordstrom, dan segala macam. Akhirnya ada kesempatan untuk join salah satu one prestigious culinary foundation di sini di Amerika yang namanya James Beard Foundation. Jadi James Beard Foundation ini memberikan banyak sekali kontribusi untuk kulineri di Amerika, terutama fine dining juga. Jadi mereka ada program Women in Culinary Leadership, dan saya nggak tahu gimana terbersit keinginan untuk mendaftar waktu itu. Terus akhirnya saya dapat rekomendasi dari sekolah saya, dari tempat kerjaan yang lama. Akhirnya saya dapat mendaftar. Terus saya dipanggil untuk misalnya interview dan juga tes, kayak mereka mencoba kita untuk di mana skill kita kan. Terus saya tes kitchen di sana. Akhirnya ternyata yang punya restoran suka. Terus akhirnya ya sudah, kapan kamu mulai bisa kerja? Pada saat itu saya sebenarnya juga nggak siap untuk pindah ke Chicago. Wow, saya harus membuat satu decision. Tapi akhirnya saya pindah ke Chicago. Saya pindah ke Chicago dengan anak saya. We drive from California to Chicago. Akhirnya sampailah di Chicago. Dan di Chicago kebetulan menyesuaikan lagi dari nol. Saya mesti menyesuaikan lagi dari nol, mesti mulai. Kalau waktu di California itu saya sudah seperti teman-teman tuh seperti family. Sekarang saya mesti cari teman lagi, everything from zero. Setelah itu ternyata saya belajar mengenai kulineri ini, terutama aspek manajerialnya. Setahun saya internship, saya banyak sekali dapat pengalaman, terutama mengenai
how to manage a restaurant. Soalnya kan nggak banyak ya chef perempuan itu ya, karena dunianya memang tough dan agak very demanding waktu juga. Terus akhirnya saya selesai internship, lalu saya ditawarin jadi sous chef di Vermilion Restaurant di downtown Chicago. Setelah jadi sous chef, terakhir saya sebagai chef de cuisine. Dan akhirnya saya, karena saya single mom, jadi karena restoran itu sangat demanding waktunya. Jadi saya mikir kok, wah saya cuma punya anak satu, kalau pulang malam-malam terus, kalau kadang kita nggak ada libur ya, Thanksgiving, any day, you get to just be ready because you in charge the restaurant, yang mana responsibility-nya sangat sangat besar dan kita harus taking seriously. Akhirnya saya memutuskan untuk step down. Jadi saya memutuskan untuk step down karena saya ingin melihat perkembangan anak saya, spend time dengan anak saya. Akhirnya saya pikir-pikir untuk join cooking class. Dan akhirnya saya join cooking class Cozy Meal, di mana ini sangat unik sekali karena kita bisa berinteraksi dengan guest secara face to face, karena mereka datang ke rumah saya kebanyakan karena motivasi saya untuk tinggal di rumah dan spend time dengan anak saya dan masih bisa bekerja. Dan di cooking class itu saya ada, karena saya sangat eager untuk memperkenalkan masakan Indonesia khususnya untuk masyarakat luar negeri, khususnya Amerika dan Chicago di sini. Jadi saya ada 3 cooking class Indonesia, 1 Indonesian fusion, yang mana saya twist Indonesia, tradisional Indonesia dengan influence yang lain. Ada juga street food-nya seperti bagaimana cara membuat nasi goreng, bagaimana cara membuat sate ayam, dan juga ada Indonesian rice table, jadi like the most traditional one, di mana mereka belajar membuat nasi kuning, rendang, urap, dan balado. Jadi lewat cooking class ini saya enjoy sekali, banyak berkenalan dari berbagai macam-macam karakter, macam-macam orang, yang mana everybody welcome, karena semua pengen belajar, semua ingin mencoba, juga ingin mencicipi masakan Indonesia. Tapi selain itu juga saya juga ada cooking class yang lain, jadi saya total cooking class itu ada 5. Satunya lagi Latin American and Spanish fusion, dan juga satu lagi French and Moroccan fusion. Jadi lewat masakan ini saya benar-benar berkenalan dengan banyak orang dan juga sharing the food to the people. Seperti itu perjalanan kuliner saya, John. Oke, nah Chef Titik sekarang mengajar ya cooking class. Apakah juga do catering? Saya juga mengajar di cooking class. Juga sebelumnya saya juga ada kerjaan. Saat ini saya juga kerja juga part time. Sebenarnya saya bekerja bersama Chef Kus di Hyatt Place saat ini sebagai part time. Karena saat ini cooking class karena agak slow karena ada COVID-19. Jadi saya juga doing catering around the Indonesian community di sini. Dan juga sekali-sekali dari konsulat minta saya untuk memasak juga. Jadi catering kita masaknya juga di rumah, jadi nggak banyak overhead-nya juga ya. Jadi kita distribusi ke luar. Nah biasanya kalau cooking class itu muridnya berapa? Saya ada maksimum, soalnya dining table saya itu cuma fix untuk 6 orang, dan kitchennya juga agak nggak terlalu besar, jadi cukup untuk sekitar 6 orang. Jadi kalau lebih dari itu kayaknya terlalu crowded dan jadi nggak fokus, jadi sekitar 6 orang cooking class-nya. Dan biasanya itu marketingnya ke mana itu untuk? Dari perusahaan itu sendiri, dari Cozy Meal itu sendiri, mereka promosi
through the media tentunya ya. Dan people just if you Google it and then Cozy Meal, or you just type in my name, it will be pop up the Cozy Meal. Cozy Meal, Ya, Cozy Meal. COZY atau Ya, Cozy Meal? Oke. Meal. Saya lihat di Cozy Meal ratingnya lumayan bagus. Ya. Alhamdulillah saya masih ratingnya 5 star dan everybody happy karena itu apa yang nggak tahu ya, personality setiap orang lain-lain ya. Dan saya kalau istilahnya kedatangan tamu, it doesn't matter who you are, get to give the best istilahnya. Apalagi mereka juga bayar kan, jadi mereka mesti happy. Gimana caranya kita mesti bikin mereka happy. Dan saya itu orangnya juga detail oriented, jadi semuanya rumah saya bersihin sebersih-bersihnya, plate anything saya perhatikan semuanya. Dan untuk masakan yang paling populer yang mana? Sebab ada beberapa masakan yang Chef Titik bikin kan? Unfortunately ya, sayangnya masakan Indonesia belum terlalu begitu populer karena mereka juga belum banyak tahu. Jadi yang paling populer itu American Latin and Spanish, di mana mereka belajar membuat empanada. Sebenarnya sama seperti pastel ya yang kita punya. Juga taco, short rib taco, terus paella dari Spanish, and then juga mereka bikin churros. Jadi banyak sekali yang suka itu. Sementara kalau dari Indonesia, dari tiga-tiganya itu almost hampir sama yang mereka suka. Dan tentunya buat mereka yang baru pertama kali makan makanan Indonesia, mereka sangat surprise. Jadi kadang saya selalu kasih introduksi, oh Indonesia, we are the fourth largest population in the world. Itu mereka nggak tahu. We have 17,000 island. Mereka nggak tahu, wow, I don't know the Indonesia that big. Jadi saya kadang rasa, shame on us, we have so much potential, tapi sayang publikasinya masih kurang sekali ya. Dan begitu mereka coba masakannya, dan saya bilang, oh, this is rendang, the best food in the world by CNN. Saya bilang, mereka memang wow, this is worth it. Jadi lama masaknya, paling nggak sekitar 3 jam ya untuk masak rendang. Itu saya speed up karena saya pakai short ribs, jadi nggak terlalu lama masaknya. Mereka surprise sekali dengan flavor, is very worth it katanya. Dan kadang saya juga ngobrol dengan customer saya, kenapa kamu pilih ini masakan Indonesia, cooking class Indonesia? Oh, I've been to Indonesia. Jadi mereka pernah ke Indonesia, terus jadi punya taste memory of the food, terus jadi mereka Google, cari-cari, akhirnya ketemu dengan saya. Terus atau mereka planning ke Indonesia. Mereka planning ke Indonesia, oh we have a plan to go to Indonesia. Jadi mau taste kayak apa sih masakan Indonesia? Atau juga mereka cuma sekedar pengen tahu dan pengen out of the box, pengen mencari flavor yang different, nggak cuma itulah aja. Dan kebetulan juga Indonesia masih sangat jarang di Chicago, jadi mereka pilih belajar masakan Indonesia. Dan itu kelasnya berapa lama? Kenapa Pak? Kelasnya itu berapa lama? Berapa jam? Ya. Biasanya kita mulai jam 6 sore. Jam 6 sore kita mulai, terus sekitar, tergantung kelasnya, tapi kalau yang Indonesia sama Spanish itu biasa agak lama, sekitar hampir jam 9 kita baru selesai masak. Jadi sekitar 3 jaman. Ya kita ngobrol, suasananya relax. Mereka juga saya ajarin berbagai macam seperti teknik memasak, juga teknik memotong, seperti itu. Sekitar hampir jam 9 kita dinner, setelah dinner kita ngopi, ada dessertnya juga kan. Jadi it's a lot of fun. Maybe Pak John bisa share beberapa picture dengan pemirsa. Jadi suasananya itu enak sekali. Dan saya juga surprise banyak orang-orang yang datang dari luar Chicago. Nggak cuma dari Chicago saja, saya ada tamu dari Hawaii, saya ada tamu dari Atlanta, bahkan ada juga yang dia ngumpul di tempat saya dari beberapa state untuk sekedar kayak merayakan birthday waktu itu. Bahkan ada juga yang pop up the question, Pak. Jadi ada satu couple yang mana cowoknya itu datang ke saya, dia bilang, oh
calon istri saya ini suka masak. Jadi saya mau propose dia pada saat cooking class. Saya juga, are you sure you wanna do it? Soalnya kan kayak itu seperti yang private ya, momennya kan tuh penting sekali in your life. Terus akhirnya, tapi dia bilang, oh saya suka ini idenya bagus sekali. Akhirnya dia datang, dia agak nervous juga sepertinya. Terus di kantongnya itu sudah ada cincinnya. Sudah ada cincin tunangannya ya, engagementnya. Terus di akhir dari dessert, di akhir dari dinner, pada saat menyantap dessert, saya tulis di piring, would you marry me? Seperti itu ya. Terus akhirnya, oh ceweknya kaget sekali ya, surprise, sampai nangis juga gitu ya. Jadi so much fun with this cooking class, Mbak Jones. Saya really appreciate people who come and then enjoy the food. And especially saya juga sangat eager memperkenalkan masakan Indonesia karena saya tahu kita banyak sekali punya potensi. Chef Titik ada share foto ya, ini saya bagikan. Yang ini apa? Silakan. Ya ini kayak perpaduan street food-nya ya. Di mana di kelas ini kita bikin nasi goreng, terus sate ayam, dan ini saya bikin martabak coklat. Jadi di street food kita terkenal sekali kan ya martabak. Saya bikinnya nggak terlalu tebal karena saya bikinnya seperti saya variasi dengan seperti di sini seperti almost seperti pancake, jadi nggak tebal-tebal dengan rasa coklat dan feelingnya sama seperti keju, Nutella seperti itu. Ya. Yang berikut? Ini Indonesian fusion-nya, di mana saya kombinasi antara rendang dan beberapa vegetable, and then quinoa with chimichurri sauce. Ya, ini Indonesian fusion. Dan ini empanada dari Spanish, American Latin and Spanish cooking class, di mana sebenarnya ini basicnya pastel ya, Indonesia sangat terkenal dengan pastel. Kita isi dengan daging ayam, terus juga kentang, dan kita buat some saus juga untuk sebagai dipping sausnya. Ini kayak rendang ya? Yeah, this is the ristafel, the rice table. Ristafel, yeah. Okay. Yeah, ristafel, yeah. Ini lebih seperti yang tradisionalnya, ya. Dan ini French Moroccan cuisine, di mana mereka belajar membuat French onion soup, and then lamb chop dengan Moroccan spices, dan dengan quinoa dan couscous, dan juga dessertnya apple galette. Oh, ini dari Cozy Meal. Punya rating. Wah, bagus sekali ini. Alhamdulillah mereka pada happy, pada suka. So far 5 star. It's amazing. They're amazing. Silakan yang ini foto. Iya, yang pertama itu waktu saya kerja di downtown Chicago, kebetulan saat itu bos saya jadi pembicara di Entrepreneur Summit, Global Summit di Hyderabad, India. Dan kebetulan mereka mengirim chefnya, yang mana saya, ke Hyderabad, India untuk membuat beberapa appetizer, yang mana mix antara India dan beberapa fusion. Jadi mereka sangat tertarik sekali. Ya, saya dikirim oleh State Department selama 3-4 hari di India. Itu yang kedua, waktu saya internship with the James Beard Foundation. Jadi kita pergi ke New York selama 5 hari, masak dengan beberapa chef all over the US. Ya, James Beard Kitchen ini sangat terkenal sekali. Kalau ke New York, orang juga bisa dining di situ, yang mana all chef all over the world cooking in the small tiny kitchen actually. And then yang salah satunya itu juga salah satu chef, sepertinya chef dari California kalau saya nggak salah waktu itu. Yang pertama, kebetulan saya bersama bos saya, the owner of the Vermilion Restaurant, Ruhinide, mempromosikan Chicago Restaurant Week.
di NBC Chicago. Kita masak menu yang waktu itu kita sajikan untuk Chicago Restaurant Week. Yang di tengah itu bersama my Chef mentor, Yono. Chef Chef Yono, Yono. my favorite guy in the world. Ya, kebetulan saya ketemu, sebenarnya nggak nyangka juga ketemu Chef Yono di James Beard Award waktu itu tahun 2015. Saya masih intern waktu itu, ketemu dengan beliau. Yang ketiga, selama saya kerja di Vermilion Restaurant itu, saya banyak sekali mendapat pengalaman pergi beberapa event seperti Chicago Gourmet, Choose of Chicago, ya ini salah satunya Chicago Gourmet. Yang pertama bersama Chef Yono, of course, kita demo cooking, masak bersama Remarkable Indonesian Festival RIF yang di Navipir 2017. Sebelum saya pindah ke Chicago, di LA itu saya suka bikin Indonesian twist atau Indonesian fusion. Saya bikin beberapa kali karena saya ingin memperkenalkan ke teman-teman komunitas di LA waktu itu, dan Orange County, bahwa masakan Indonesia itu bisa ditwist, bisa dikembangkan dengan base of Indonesian flavor, tapi bisa sangat menarik dan sangat flavorful. Jadi saya coba untuk introduce ke teman-teman bahwa masakan Indonesia itu bisa sangat banyak potensial untuk istilahnya dimajukan kuzinnya. Kebetulan waktu itu ada Ibu Menteri Retno Marsudi datang ke Chicago. Beliau meresmikan kantor KJR di Chicago yang baru, dan saya kebetulan ditunjuk untuk memasak waktu itu. Jadi mereka ada sekitar 60 orang ya. Jadi saya masak untuk mereka saat itu. Yang terakhirnya, of course, that's some of picture my cooking class. Yeah. Okay. Alright. So the question yang saya ingin tanyakan pertama ya, untuk bisnis restoran, kenapa banyak restoran Indonesia yang tutup? Ini sebenarnya itu banyak sekali latar belakangnya kalau menurut saya. Kalau kita compare sama Vietnam, compare sama Thailand, they have been ahead Indonesia long time ago. Jadi dari segi history kita itu tidak ada kaitannya dengan, terutama di Amerika ya, terutama di Amerika. Kalau Vietnam kan kita tahu mereka ada history dengan Amerika. Atau Thailand itu sangat progresif dalam mempromosikan, dan mereka been doing long time ago. Jadi kita kalah 20 tahun, 30 tahun dari Thailand. Dan pemerintah Thailand itu sangat antusias untuk mempromosikannya. Jadi mereka tuh pintar dengan mengirim chef-chef atau memberikan banyak sekali bantuan lewat makanan, mereka promosikan. Jadi lewat makanan kan akhirnya ekspornya juga naik ya, dari bumbu-bumbu, dari bahan-bahan, semuanya naik. Dan kalau di Amerika sudah terkenal, pasti the rest of the world gonna see it, istilahnya. Itu salah satunya. Jadi kita nggak ada history sebelumnya, dan mereka kayak Thai atau Vietnam sudah ada historinya. Dan juga kerjasama, dan juga komunitas Indonesia sendiri di luar negeri sini, terutama di Amerika, tidak begitu banyak ya. Jadi kalau kita mau depend sama, misalnya nih kita depend sama customer dari Indonesia aja, itu juga nggak akan cukup. Kalau kita buka restoran, you just waiting for Indonesian community to come to eat your restaurant, is not gonna be enough. Dan akhirnya kebanyakan sih di kota besar bisa survive seperti di LA, di California, they have a big population Indonesia. Jadi kalau mereka cuma depend on Indonesian customer, they can be survive. Tapi kalau seperti di Chicago, yang mana populasinya nggak begitu banyak, it's very hard to be survive. Atau seperti misalnya di New York atau Philadelphia, yang komunitasnya juga agak lumayan ya, jadi mereka juga survive. Dan kebanyakan lagi bisnis-bisnis itu startnya dari keluarga atau dari family.
yang mana biasanya latar belakang restoran itu tidak mereka punyai, jadi nggak ada skill bisnis sebenarnya. Jadi nggak ada business plan, juga modalnya kapitalnya kurang besar, jadi sangat struggling. Karena saya juga merasa saya pernah punya bisnis yang kecil juga ya, sangat struggling. Kita mau promosi atau apa namanya, sangat susah sekali. Apalagi juga restriction di Amerika ini sendiri juga sangat berat. Jadi mesti ada kebersihannya, kesehatannya, insurance, liability, very complicated. Itu juga masalahnya. Jadi banyak sekali aspeknya, Pak. Jadi kita masih punya banyak homework, istilahnya PR untuk mempromosikan restoran Indonesia ini. Terutama juga dari pemerintah. Kalau saya sih harapan, karena kita nggak bisa cuma ngarapin kayak saya nih, saya mau buka restoran and let you go by itself. Nggak bisa. Jadi dari pemerintah sendiri juga mesti dukung 100%. Oh, ada restoran Indonesia nih baru buka. Mari kita dukung gitu loh. Jadi itu juga sangat perlu. Dan ada lagi juga misalnya kalau mau buka sekalian yang besar sekalian, misalnya fine dining, walaupun itu juga tidak 100% akan berhasil, tapi paling enggak kita bisa dapat klien yang lebih steady istilahnya. Dan juga kita mesti bisa inovasi untuk masakannya. Jadi nggak cuma selalu tradisional Indonesia, tapi kita bisa bikin fusion, bisa lebih fleksibel menunya. Jadi kita perkenalkan taste-nya dulu ke orang. Begitu orang suka, mereka will coming back again. Dari segi presentasinya juga diperbagus, seperti itu. Jadi memang susah sekali, sangat challenge dan very tough business. Restoran by itself udah suatu bisnis yang sangat susah sebenarnya kan. Banyak sekali aspek-aspek yang mesti diperhatikan. Tapi kita juga nggak bisa berkecil hati. Jadi dengan dukungan semua pihak, dan satu lagi kuncinya itu harus konsisten kalau menurut saya. Jadi nggak bisa, oh cuma ada festival ini and then stop. Nggak bisa gitu loh. Jadi benar-benar mesti dilakukan secara kontinu, terus-menerus. Jadi terutama yang di pusat, yang di Indonesia, they get to see the potensi. Saya sendiri yang di ground sini, saya sudah perhatikan, saya sudah lihat, setiap orang yang coba masakan Indonesia, mereka impress dengan flavornya yang complicated, tapi balance, very well balanced. Mereka impress dengan itu. Jadi kalau misalnya dari pusat, dari misalnya setiap KJRI yang ada di sini, atau setiap individual seperti saya, atau hanya diaspora Indonesia yang ada di Indonesia, memperkenalkan kepada setiap orang, ini loh masakan Indonesia. Jadi setiap individual juga, we have to introduce Indonesian. Itu lambat laun, insya Allah mudah-mudahan akan membawa hasil. Tapi masih sangat panjang sekali waktunya. Kecuali memang ada tiba-tiba ada gerakan yang oh kita mau buka 20.000 restoran all over the world gitu by government gitu misalnya ya, terus dikerjakan dengan konsisten, kita bisa dapat chef yang betul-betul bisa kerja di lapangan. I don't know istilahnya. Tapi herannya ya, Malaysian restaurant, Burmese restaurant, mereka lumayan dikenal ya dibandingkan sama restoran Indonesia di Amerika. Ya itu tadi, karena kita nggak punya history dengan US di Amerika terutama ya kan, jadi mereka nggak tahu Indonesia. Makanya kayak waktu saya di cooking class, saya introduce Indonesia, we are the 4th largest population in the world. Mereka nggak percaya. Itu satu hal yang kecil aja loh, itu yang kecil aja, kita nggak usah ngomongin yang lainnya. Mereka tuh nggak tahu, atau mungkin bahkan mereka nggak tahu Indonesia itu ada di mana. Ya kan? Ya itu karena satu, kita nggak ada history dengan Amerika sebelumnya. Jadi nggak ada emotional bonding istilahnya ya. Terus dan again kita mesti bekerja keras saat ini, is our homework together istilahnya untuk memperkenalkan masakan Indonesia.
Thailand jangan tanya ke mereka apa yang mereka telah lakukan. Jadi kita nggak cuma kenapa, tapi lihat yang lainnya and do it, copy from them istilahnya. Kalau kita cuma, kalau saya bilang, oke, saya ke luar negeri nih, bisnis apa yang paling gampang? Pasti buka restoran kan? Nah, begitu buka restoran, biasanya mereka nggak punya background restoran bisnis. Jadi asal buka aja, ya sudah kelar begitu aja. Tapi kalau misalnya banyak pihak yang mau mendukung dan membantu, mungkin akan lebih survive, akan bisa lebih tahan lama. Dan tentunya promosi tentang Indonesia sendiri harus lebih digalakkan. Jadi kita sekarang jadi bisa tahu bahwa ternyata kita belum melakukan banyak promosi sama sekali tentang Indonesia sendiri. Dan pesan terakhir dari Chef Titik apa untuk pemirsa Kabari yang mungkin ingin buka restoran atau catering? Silakan. Pesan saya sendiri pribadi juga masih belajar ya. Saya belum expert ya untuk masalah ini ya. Pesan saya untuk membuka restoran, terutama get to location itu juga salah satunya. Dan salah satunya punya very good business plan. Jangan buru-buru untuk buka, making a good business plan, dan juga lokasi juga perlu diperhatikan. Juga untuk menu, improvisasi untuk menunya, dan jangan lupa juga mesti promosi ke publik umum seperti publik Amerika. Jangan cuma hanya promosi untuk khalayak lokal Indonesia saja. Mudah-mudahan dengan beberapa tip itu bisa langgeng ya restorannya. Saya rasa itu Pak John. Ada yang lainnya mungkin? Oke, terima kasih Chef Titik untuk memberi banyak informasi, dan untuk pemirsa Kabari, silakan subscribe di YouTube Kabari, dan sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.